Shalom, kembali lagi di worship session kali ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita di dalam Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu bagi kehidupan kami. Malam hari ini kami datang menyembah-Mu, biar setiap penyembahan kami menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Kerinduan hati ini Kau dapati kami setia, dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia, hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia, hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia, hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia, hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Haleluya.
setia sampai akhir hidupku. Sepanjang musim kehidupanku, biar kau dapati kami setia, biar kau dapati kami setia. Tuhan, terima kasih Yesus, hanya kau sumber pengharapan, sumber penghiburan kami. Kami menyembah, kami memuliakan namamu, kami agungkan namamu, kami tinggikan Engkau Yesus. Hanya Kau kerinduan kami, hanya Kau kerinduan kami. Tiada yang lain, tiada yang sukar di hadapan-Mu. Semuanya mungkin bagimu Tuhan, semuanya mungkin bagimu, semua mungkin bagi namamu Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan Engkau Yesus. Kau Allah yang kami perlu dalam setiap jalan kami. Hanya satu kerinduan kami ya Bapa, biar kami boleh semakin berkenan bagimu Tuhan, semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan, berkenan di hadapan Bapa. Biar kami boleh selalu berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Inilah kerinduan kami, biar kami boleh semakin serupa dengan Engkau dari waktu ke waktu dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu. Biarlah renungan-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami yang membutuhkan ya Bapa. Berkati Tuhan bibir lidah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar apa yang keluar sesuai dengan isi hati-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Hari ini bersyukur sekali kita boleh sama-sama kembali lagi di segmen Sela, Worship Session dan Daily Devotion. Hari ini saya akan membawakan renungan
dan saya beri tema mengenai kesetiaan dan ketekunan. Saya akan awali dengan sebuah cerita. Suatu ketika ada kupu-kupu yang unik bernama kupu-kupu raja. Kesukaannya adalah memakan tanaman beracun, sehingga predator-predator menghindari dia. Nah, setiap tahun kupu-kupu ini menjadi ulat dan kepompong di Kanada. Dan setelah menjadi kupu-kupu, mereka akan berimigrasi nih ke Meksiko. Ada satu hal yang menarik ketika di Kanada. Saat ulat-ulat itu menjadi kepompong, kehidupan di dalam kepompong itu kelihatannya diam atau statis gitu, seperti nggak ada kehidupan. Tapi beberapa hari kemudian, kepompong itu merekah, ya kan, dari kepompong bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Perlahan-lahan keluar sehingga ia bisa terbang tinggi dan terbang ke Meksiko, tempat mereka bergabung dengan jutaan kupu-kupu lainnya. Nah, apa sih yang bisa kita ambil? Apa yang kita bisa pelajari dari cerita tersebut? Nah, kadangkala kehidupan kita ini terlihat seperti kepompong tadi. Diam, statis, seolah-olah gak ada kemajuan, seolah-olah gak ada kehidupan, masa depan kelihatannya suram. Tapi belajarlah dari kupu-kupu tadi. Mereka setia berproses, mulai dari ulat menjadi kepompong, ya kan? Kepompong kemudian bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, bahkan dari kepompong menjadi kupu-kupu, mereka perlu belajar mengepak-ngepakkan sayapnya, menunggu sayapnya kering, kemudian terus mengepak-ngepakannya sampai mereka bisa terbang tinggi dan pindah terbang ke Meksiko, ya kan? Tempat mereka bergabung dengan jutaan kupu-kupu raja lainnya. Jadi, kita sebagai manusia tetaplah setia dan tekun dalam proses yang ada. Saat kita setia dalam proses, percayalah kita sedang berjalan ke arah tujuan yang pasti, teman-teman. Meskipun kita belum bisa lihat sekarang, meskipun kita belum bisa melihat hasilnya sekarang, tapi percayalah kalau kita setia dan tekun, maka Tuhan pun akan menyediakan masa depan yang indah bagi setiap kita. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam setiap proses yang ada. Sisanya bagian Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya dalam hidupmu, yaitu apa? Janji-janjinya yang akan digenapi ketika kita setia dan tekun dalam setiap proses yang ada. Nah, teman-teman, seringkali dalam proses yang kita lalui, kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kelihatannya kok hidup mereka lebih enak ya, kelihatannya kok mereka lebih maju ya daripada kita. Ingat teman-teman, proses yang dilalui setiap orang itu berbeda-beda. Sama seperti kupu-kupu tadi kan, ada yang udah duluan ke Meksiko, ada yang masih jadi ulat, ada yang baru jadi kepompong, atau ada yang baru jadi kupu-kupu. Maka dari itu, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan proses hidup kita dengan proses hidup orang lain. Tetaplah tekun. Ada saatnya nanti kita akan terbang menjadi kupu-kupu yang cantik seperti kupu-kupu tadi. Ada saatnya nanti kita menuai hasil dari setiap proses yang kita lalui. Belajarlah dari Abraham, ia setia dengan imannya kepada Tuhan. Walaupun tantangannya yang dilalui begitu berat, pencobaan demi pencobaan dilalui, tapi ia tetap setia kepada Allah sampai Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan Abraham. Jangan undur teman-teman ketika kehidupan sulit. Ketika proses yang dilewati mungkin berat, tapi janganlah menarik diri dari jalan hidup bersama Tuhan. Tetaplah setia dan tekun sesulit apapun proses yang kita lalui. Karena di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dan 12 kita bisa baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dan 12 berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ayat yang ke-12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Teman-teman, Tuhan mau kita tekun dalam menghadapi segala sesuatu. Ketika kita setia dan tekun,
janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Ya kan, di ayat 12 berkata begini, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi apapun proses yang kita lalui, tetaplah setia dan tekun sampai suatu saat nanti janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula.